Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Far'un adapun ini itu ada satu cabang. Lau dhafara bil ghasibi. Lau dhafara bil ghasibi fi ghairi baladit talafi. Lau dhafara seandainya mendapatkan Lau dhafara seandainya mendapatkan siapa Malik. Lau dhafara seandainya mendapatkan siapa Malik bil ghasibi dengan orang yang menggosok. Bil ghasibi dengan orang yang menggosok. Fi ghairi baladit talafi, di dalam selainnya negeri dirusakkannya, di dalam selainnya negeri dirusakkannya barang yang digosok, dalam selainnya negeri dirusakkannya barang yang digosok. Wal maksubu halnya adapun barang yang digosok. Wal maksubu halnya adapun barang yang digosok itu mithliyun, yang ada padanannya. Itu mithliyun, yang ada padanannya. Wahwa halnya, wahwa dan adapun al-maksud, wahwa dan adapun al-maksud itu maujudun yang ada, itu maujudun yang ada. Fasahihu maka adapun qaul yang sahih. Fasahihu maka adapun qaul yang sahih itu annahu sungguhnya kelakuan, itu annahu sungguhnya kelakuan itu ingkana jika ada, itu ingkana jika ada apa kelakuan itu lamuk nata tiada biaya itu maujud, itu lamuk nata tiada biaya itu maujud linaklihi untuk memindah al-maksud, tiada biaya itu maujud linaklihi untuk memindah al-maksud. Kan nakdi seperti mata uang, kan nakdi seperti mata uang. Falahu maka itu bagi Malik mutalibatuhu. Falahu maka itu bagi Malik mutalibatuhu adapun menuntut ghasib. Mutalibatuhu adapun menuntut ghasib bil misli dengan harga misil atau dengan barang misil. Bil misli dengan barang misil. Wa illa dan jika tidak kana lamuk nata fala yutalibuhu maka tidak menuntut siapa Malik akan ghasib. Fala yutalibuhu maka tidak menuntut siapa Malik akan ghasib. Wa yugrimuhu dan tidak mengganti rugi. Wa yugrimuhu dan tidak mengganti rugi siapa ghasib. Siapa ghasib akan maksud, tidak mengganti rugi siapa ghasib akan maksud. Mata baladit talafi dengan mata uang negeri tempat rusaknya maksud, mata uang negeri tempat rusaknya maksud. Li'annahu karena sungguhnya kelakuan itu ta'andaro sulit. Li'annahu karena sungguhnya kelakuan itu ta'andaro sulit alal maliki atas pemilik, apa arju'u meminta kembali, ilal misli kepada barang yang sepadan, Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Ini kan ceritanya menentukan barang mithil. Menentukan barang mithil itu Israel untuk ganti ruginya
Jadi untuk ganti ruginya apa? Untuk ganti ruginya barang yang digosok, terus kemudian terjadi kerusakan. Jadi terjadi kerusakan pada barang yang digosok. Kalau secara asalnya, jadi secara asalnya itu barang yang digosok itu diganti rugi sesuai dengan tempat di mana barang tersebut dirusakkan, kan begitu. Jadi diganti rugi dengan mata uang, jadi mata uang negeri di mana barang tersebut dirusakkan atau barang tersebut asalnya ada. Kalau misalkan pihak pemiliknya itu ada di Bawean, berarti mata uang yang dipakai untuk mengganti rugi itu berarti rupiah, bukan dolar, bukan ringgit Malaysia, meskipun orangnya tersebut tinggalnya di Malaysia, karena barangnya ada di tempat atau di negeri atau di Pulau Bawean. Jadi itu. Jadi yang dipakai untuk mengganti rugi itu adalah mata uang setempat. Jadi mata uang setempat kemarin kan sudah dijelaskan kan ya. Ada panjang penjelasannya, ada panjang. Jadi kalau misalkan kok ganti ruginya mata uang yang berlaku di tempat di mana barang itu dirusakkan, itu misalkan ada satu mata uang yang dominan, maka mata uang dominan itu yang dipakai untuk mengganti rugi, dan itu dipakai sebagai penentu harga mithil. Harga mithil itu harga barang tersebut ditemukan di pasaran, itu harga mithil namanya. Jadi harga barang atau harga barang tersebut ditemukan di pasaran. Misalkan kalau speaker aktif, misalkan speaker aktif semacam ini ditemukan di pasaran, kan banyak ditemukan di pasaran, maka berapa harga tersebut di pasaran, nah itu namanya harga mithil, Nah, dan itu mata uangnya yang dipakai mata uang sini, bukan mata uang Malaysia, bukan mata uang yang lain, bukan. Meskipun orangnya tinggalnya di Malaysia, orang pemiliknya tinggalnya di Malaysia, tetap yang berlaku adalah mata uang di negeri tempat barang tersebut dipisahkan. Jadi an-naqdul balad, jadi naqdul balad apa? Naqdul baladit talaf. Jadi naqdul baladit talaf. Jadi mata uang negeri tempat barang tersebut rusak. Kalau misalkan kok di tempat tersebut kok ada dua mata uang yang sama-sama dominan, jadi sama-sama dominan, maka yang menentukan ganti rugi adalah wajib hakim. Kemarin kan belum sempat dijelaskan ya kemarin ya. Jadi kalau misalkan ada dua mata uang yang dominan, maka yang menentukan adalah hakim. Pakai mata uang yang mana? Ringgit ataukah rupiah? Misalkan kalau ada di Batam kan ada dua mata uang yang dominan di sana di Batam, karena saking dekatnya dengan Malaysia, juga dekat dengan Singapura, akhirnya mata uangnya campur-campur. Nah kalau sudah seperti itu, maka yang berlaku yang mana? Yang berlaku ya qadhi yang menentukan. Jadi qadhi yang menentukan. Itu tata cara untuk mengganti rugi. Jadi mata uang yang dipakai adalah yang dominan di negeri tersebut yang dipakai. Nah, terus sekarang muncul kasus Sabang. Tadi kasus asalnya yang kemarin sudah kita yang sudah kita maknani. Nah, terus kemudian sekarang muncul kasus Sabang. Kasus cabangnya barangnya itu asalnya di sini, di Bawean. Nah, gosoknya itu terus kemudian ternyata pergi ke Malaysia. Nah, pemiliknya tahu-tahu juga pergi ke Malaysia. Begitu sampai Malaysia terus kemudian tahu, ini kan barang saya. Nah, barang itu ketika di Malaysia rusak. Nah, barang itu kemudian di Malaysia rusak. Terus ganti ruginya
ganti rugi pakai kan apa? Mata uang negeri mana? Indonesia atau Malaysia? Iya, jadi tempatnya baladin talaf. Jadi pakai mata uang negeri tempat di mana barang tersebut rusak. Jadi ini kan belinya di Indonesia, ya udah saya ganti rugi pakai mata uang Indonesia, ya kan? Kalau di sana mata uang Indonesia di sana itu murah. Malaysia dengan Indonesia kan mata uangnya selisihnya masih banyak, masih berapa? 2.000 ya, 3.000, ya masih 3.000. 1 ringgit sama dengan 3.000, ya enak kalau orang sana mau mengganti rugi kalau pakai mata uang Indonesia. Ya harus berarti ganti ruginya harus pakai Malaysia. Terus kemudian barang kalau misalkan enggak diganti rugi pakai uang misalkan, terus kalau pakai barang bagaimana? Ternyata begitu dipakai barangnya di sana, barangnya malah di Malaysia jauh lebih bagus. Terus bagaimana? Ya terserah pada pihak yang gosip, yang menggosok. Enggak, dengan pada pihak yang menggosok. Pada pihak yang menggosok bahwasanya ternyata kemudian kalau misalkan diganti rugi dengan barang yang ada di Malaysia, enggak masalah. Tapi ternyata pemiliknya itu mau pulang ke Indonesia, ke Malaysia hanya walking saja, walking, jalan-jalan. Maksudnya, hanya jalan-jalan ke Malaysia, hanya torik fakot. Ya. Sampai di Malaysia terus kemudian pengen pulang lagi ke Indonesia. Berarti kan kalau misalkan bawa barang kan berarti harus ada biaya kan. Wong naik pesawat itu juga ada casnya kalau bawa barang elektronik. Ada biaya casnya dan bukan murah, mahal. Terus juga butuh biaya banyak yang. Nah biaya memindah tadi itu masuk bagian yang dihitung apa tidak? Biaya memindah itu masuk bagian yang dihitung apa tidak? Kalau di situ tapi disebutkan bagaimana? Lamu natali naklihi kan nakdi. Kalau misalkan diganti dengan mata uang negeri tempat talaf maka nggak perlu. Jadi lamu nata linaklihi, nggak ada biaya untuk mentransfer, untuk memindah dari Malaysia ke Indonesia, nggak ada tambahan biaya. Kalau misalkan ada tambahan biaya, soalnya barang yang digosok itu barangnya ternyata harganya lumayan, terus kemudian kalau dibawa uang cash dari Malaysia ke Indonesia itu kan juga terlalu rawan misalkan di jalan. Terus bagaimana kalau misalkan ditransfer saja? Berarti kan ada biaya transfer. Siapa yang menanggung biaya transfer? Siapa? Ya penggosoknya. Jadi penggosoknya. Tetap ya penggosoknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut.